Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan contoh mengenai input dan output standar ya, dimana saya menggunakan modul ini, modul PLC rakitan, walaupun dengan biaya yang cukup murah, tetapi kualitasnya bisa diandalkan. Apabila Anda butuh modul ini, Anda bisa menghubungi sini. Fitur-fitur yang dimiliki oleh PLC ini diantaranya seperti ini: memiliki 16 input, 16 output dengan outputnya 12 volt DC, tidak membutuhkan power eksternal saat memprogram PLC ini sendiri. Kemudian softwarenya sendiri ya, bersifat freeware dan banyak instruksi yang bisa kita eksekusi di program ini. Oke, langsung saja saya buka program LD Micro nya. Seperti ini, saya sudah buat shortcut. Hal pertama yang saya lakukan itu men-setting MCU parameter. Sini saya buat 15 karena 16 karena kristal yang digunakan pun 16. Ini IC-nya yang saya gunakan. Oh ya, sebelum saya membuat program ini, saya akan sedikit menjelaskan program yang saya buat nanti, yaitu apabila Anda tahu yang namanya quiz, setiap orang yang mengikuti kuis biasanya disertakan oleh tombol dan lampu atau alarm. Misalkan satu contohnya, di dalam suatu perlombaan, suatu kuis terdiri dari 3 peserta. Nah, di saat pembawa acara memberikan pertanyaan, maka pesertanya wajib menjawab. Sebelum menjawab, mereka biasanya menekan suatu tombol. Nah, tombol mana duluankah yang lebih dahulu ditekan, maka di grup itulah yang biasanya lampu menyala dan diiringi sirine. Walaupun grup yang lainnya ikut menekan, tetapi menekan terlambat, maka tidak akan berefek untuk pada lampu atau sirine di grup yang lain. Jadi intinya sih, misalkan di antara 3 grup itu yang aktif hanya satu alarm dan lampu sirinenya. Saya dan alarm dan lampu indikator. Jadi tidak akan pernah terjadi di dalam 3 grup peserta kuis terjadi lampu dan alarm bunyi secara bersamaan. Jadi tidak. Jadi dia hanya aktif salah satunya saja. Ini membuktikan bahwa kecepatan dalam menekan tombol tersebut. Oke, untuk aplikasinya nanti Anda bisa lihat di hardware-nya sini. Saya akan memberikan contoh di software terlebih dahulu. Anda bisa memasukkan instruksi kontak. Kemudian di sini saya memasukkan kontak yang saya butuh. Di sini ada sekitar 3. Dan saya masukkan di sini coil. Lalu tambahkan di sini kontak kembali. Saya butuh penambahan ini. Lagi-lagi saya nambahkan kontak. Saya butuh 3 kontak. 3 kontak seperti ini. Kemudian saya masukkan di sini coil. Di sini saya tambahkan kembali. Nah, seperti ini. Sini saya membuat 3 baris ini, mas, karena ini mewakili, jadi saya anggap di sini adalah 3 peserta kuis. Saya bikin di sini 3. Oke, selesai. Tinggal pemberian nama. Di sini saya memberi nama dia. Saya biasa memberikan identitas ini dengan underscore terlebih dahulu agar untuk memudahkan dalam pengidentifikasian. Di sini saya beri nama SW0. Kemudian di sini saya beri nama, mulai di sini saya beri nama terlebih dahulu SW1. Kemudian yang ini saya beri nama SW2. Oke, lalu ya ini setelah saya beri nama ini tuh X itu identik dengan input. Kemudian saya beri nama outputnya. Saya beri nama di sini out 0. Kemudian saya beri nama di sini
out 1, lalu ini out 2. Oke. Setelah itu penguncian, dimana di tutorial selanjutnya saya sudah menjelaskan mengenai penguncian. Sini saya buat di sini out 0. Out 0 di sini yaitu posisi untuk mengunci ini. Sorry, kurang. Sini saya addressnya saya arahkan kepada output pin seperti ini. Jadi kerjanya ini sama dengan kerjanya ini. Oke. Pun sama, saya jalankan satu persatu terlebih dahulu. Sini output pin. Di sini mengarah out 2. Seperti ini. Oh, sorry, out 1 maksud saya. Jadi intinya ini mengontrol ini pun sama sini. Jadi ini persamaan ini pun persamaannya dengan ini. Ini otomatis saja ini berarti out 2. Dan nama ini pun tidak boleh beda, harus sama persis. Pemberian nama di sini harus sama persis. Apabila Anda ingin menyamakan fungsinya. Apabila Anda ingin menyamakan fungsi out 1, maka harus Anda menyamakan namanya pula menjadi out 1. Oke, setelah itu kemudian sini saya beri lambang negatif. Mengapa sini saya beri lambang negatif? Karena ini difungsikan sebagai mungkin pengunci. Jadi sini saya bikin negatif, artinya dia saat tidak aktif. Nah, di sini pun saya beri address dia output pin. Sini saya ambil masukkan saja saya dengan nama out 1. Nanti saya jelaskan. Sini output pin juga sama out 2. Negatif juga sama seperti ini. Kemudian di sini saya beri nama output pin negatif. Sini out 0. Jadi di sini tidak pernah ada kesamaan. Jadi dia si 2 kontak ini yang saya addresskan prinsip kerjanya sama dengan output, tetapi tidak sama dengan output yang di sini atau di sini. Ini selalu saya bedakan dengan output yang baris selanjutnya. Seperti ini. Di sini itu output 2. Tidak mungkin saya membuat di sini output 2. Saya buatnya pasti output seperti ini. Sorry, ini output 1 maksud saya. Tidak mungkin saya memasukkan di sini output 1 kembali. Address outputnya. Saya pasti mau memasukkan output 0 dan output 2. Di sini output 2 belum saya masukkan. Saya beri nama di sini output out 2. Seperti di sini. Di sini adalah addressnya kepemilikan output 2 dan saya tidak mungkin mengisi dia dengan output 2. Saya di sini mengisi dengan out 1, out 0 terlebih dahulu. Out 0 sebenarnya tidak ada masalah. Oh sorry, negatifnya belum. Kemudian di sini saya beri nama dia out 1. Oke, selesai. Sebelum saya mempraktekkan ini, saya akan memberi identitas terlebih dahulu dengan cara mengklik 2 kali di sinilah lebih enaknya. SV0. Perlu Anda ketahui di saya buka terlebih dahulu. Di modul PLC ini Anda bisa perhatikan di sini input dan output. Input di sini menggunakan port A sampai dengan D untuk input. Perlu Anda ingat di sini. Yang modul yang saya gunakannya adalah outputnya saya menggunakan output A sampai dengan D. Inputnya ya, sorry. Outputnya saya menggunakan output port B sampai dengan D. Oke, saya rasa gampang untuk diingatnya. Input. Sekarang saya mau mengisikan address untuk input. Berhubung dia inputnya A sampai dengan D, saya akan mengisikan apabila begini Anda bisa tarik. Inputnya A sampai dengan D. Berarti di sini pun saya memberi dengan A terlebih dahulu mungkin. PA0 biar mudah penghafalannya. SW0 seperti ini, SW0 saya beri nama A0. Berarti di sini A0, A1, SW1 saya beri nama A1. Ini tidak ada kemutlakan. Yang mutlaknya yaitu dengan cara pemberian addressnya saja. Input port A sampai dengan port D. Maksudnya port A dan port D. Sorry, port C maksud saya.
outputnya itu port B sama port D. Nah, di sini saya mungkin untuk memudahkan saya ambil yang B seperti ini. Jadi out 1 B1, out 2 itu B2 untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasian. Sebelum saya save project ini, saya akan mensimulasikan di mana program LD Micro ini sendiri bisa untuk mensimulasi. Jadi dengan kata lain, sebelum Anda memprogram rangkaian Anda ini ke PLC Anda bisa mengetahui benar atau tidaknya rangkaian yang Anda buat. Dengan cara mengklik sini, simulate mode, start real time. Seperti ini. Saya ambil contoh, misalkan saya membuat suatu pertanyaan, misalkan grup seperti ini, misalkan grup yang SW1 menjawab seperti ini, dia menekan tombol atau melepasnya kembali lah, dia menjawab. Kemudian grup yang SW0 menekan juga. Anda bisa lihat out ini tidak bakal aktif. Oke. Atau mungkin kelompok SW2 menekan tombol, lihat output di sini tidak bakal aktif. Karena apa? Karena sudah terlebih dahulu ditekan oleh SW0. Seperti itu. Mungkin mau coba yang lain seperti ini. SW2 terlebih dahulu. Lihat. Nah, ini tidak aktif. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Apabila Anda ingin menonaktifkan ini, tadi seperti tadi itu tombolnya itu tidak ada tombol untuk mereset. Jadi saya ulangi. Jadi saat diaktif dia tidak bisa nonaktif, tidak bisa mati kembali. Dia bisa mengunci, anggap saja switch SW1 ini lampu telah menyala, dan dia bisa mengunci output 2 dan output 0, tetapi dia tidak bisa mematikan kembali. Apabila Anda ingin membuat tombol dia untuk mereset kembali mati, Anda bisa membuat tombol tambahan seperti ini. Saya beri tombol tambahan. Tambahkan di sini kontak. Cukup menambahkan satu kontak, di mana kontak ini berfungsi untuk semua. Seperti ini. Di sini saya buat dengan nama SW3. Oke. Oh, sorry, di sini bukan Y, tapi di sini input pin. Di sini pun sama. SW3. Belum ada, saya kasih identitas. Ingat, input saya pakai untuk di port A seperti ini. Compile kembali seperti ini, lihat. Diaktif, tetap aktif. Ini tidak bisa aktif walaupun ditekan tombolnya, tetap outputnya juga sama, walaupun ditekan tombolnya tidak aktif. Untuk mereset lampu ini agar nonaktif, tidak bisa lewat sini, tapi harus lewat sini. Oke, lampu mati. Saya rasa di tutorial ini cukup jelas. Saya akan menyimpan project ini. Dengan nambah mungkin tombol quiz. Saya compile. Ini berfungsi untuk, saya ambil di sini, tapi LD-nya saya hapus. Oke, tombol quiz. Compile. Selesai. Sekian tutorial yang ya, untuk kali ini. Akan saya lanjutkan lagi di tutorial selanjutnya. Ini adalah PLC yang saya gunakan. Ini rangkaian relay 12 volt. Ini outputnya yaitu lampu. Seperti video yang kali ini, yaitu menggunakan input 0, A1, A2, dan A3.
dimana ini tidak bisa aktif secara bersamaan. Sini saya mengaktifkan A0 untuk lampu biru. Anda bisa lihat, saya mencoba menjamper di A1 dan A2, tidak ada reaksi. Saya reset kembali, kemudian saya aktifkan A1 untuk mengaktifkan warna kuning. Lihat, A0 dan A2 tidak respon. Saya reset kembali, kemudian saya aktifkan A2 merah. Intinya tidak akan pernah aktif secara bersamaan. Sekian.